Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Muhammad Riansyah dari 10 AKD 3. Saya akan menjelaskan materi etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang profesional dalam lingkungan kerja. Pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Etika merupakan bagian dari filsafat atau unsur utama yang membentuknya adalah moral. Etika berperan dalam mengatur kehidupan dan bertindak secara tanggung jawab. B. Pengertian profesional. Profesional adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam suatu bidang yang diakui masyarakat. Profesionalnya juga dapat diartikan sebagai orang yang terlibat atau memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Orang profesional harus bisa bertindak secara objektif, bebas dari rasa benci, sentimental, malu, malas, dan enggan untuk mengambil keputusan. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara itu tegas menyatakan bahwa baik buruknya sikap seseorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang diterapkan. Ciri-ciri etika profesi. 1. Ada keahlian atau pengetahuan khusus. Ciri pertama dari profesi adalah adanya keahlian atau pengetahuan khusus yang dijalankan dan didapatkan oleh seseorang pada bidang profesinya tersebut. Keahlian atau pengetahuan khusus ini biasanya dapat didapatkan dari mendapatkan pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun. Keahlian atau pengetahuan khusus ini dibutuhkan agar profesi yang dijalankan sesuai dengan aturan dan kode etik profesi tersebut. 2. Memiliki standar moral. Salah satu prinsip etika profesi adalah prinsip integritas atau prinsip integritas moral. Hal ini menunjukkan bahwa suatu profesi harus memiliki standar moral tertentu saat dijalankan. Adanya standar moral ini merupakan ciri kedua dari profesi. Dengan adanya standar moral ini, maka seorang profesional harus menjalankan profesinya berdasarkan kode etik profesi yang berlaku, selalu menerapkan kejujuran serta bertanggung jawab penuh atas profesinya. 3. Harus ada ciri khusus, harus ada izin khusus. Selain harus memiliki keahlian atau pengetahuan khusus untuk menjalankan profesi tertentu, juga harus ada izin khusus untuk bisa menjalankannya. Adanya izin khusus ini nantinya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa profesional pada profesi tersebut memang sudah menempuh pendidikan atau pelatihan yang sesuai. 4. Orientasinya pada kepentingan masyarakat. Sebuah profesi harus memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Ini artinya dalam menjalankan profesi, seseorang harus menjalankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri. Hal ini juga dapat berkaitan dengan kode etik profesi yang berlaku. 5. Memiliki kode etik. Ciri lain dari sebuah profesi adalah adanya kode etik
yang menuntun suatu profesi saat dijalankan. Kode etik profesi ini akan membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta membantu untuk berorientasi pada masyarakat. Etika menghormati atasan dalam lingkungan kerja. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, selalu hormat, bersikap hormat sebagai wujud apresiasi kepada atasan, mendengarkan dengan seksama, menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat dan instruksi atasan, tepat waktu, tiba tepat waktu saat bertemu dengan atasan, berbicara dengan sopan, menghindari penggunaan bahasa kasar atau mengganggu, meminta feedback secara berkala untuk memastikan pekerjaan memenuhi harapan dan meningkatkan kinerja. Etika menghormati bawahan dalam lingkungan kerja. Tidak menuntut banyak, seorang karyawan harus tahu benar, mampu memahami kedudukannya, bertanggung jawab, mampu menanggung skala risiko dan perbuatan sendiri. Hormat dan apresiasi karyawan kepada atasan. Berpikir positif berkaitan dengan tingkah laku dan sikap seseorang. Ciri-ciri menghormati bawahan: berbahasa formal, pastikan intonasi suara jelas, fokus saat melakukan pembicaraan, hindari menggurui, sadar posisi, mengendalikan emosi, menjaga sikap profesionalisme. Prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab memiliki arti semua profesional wajib menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Selain wajib bertanggung jawab pada pekerjaan, seseorang juga wajib bertanggung jawab pada hasil pekerjaan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan pada etika bermaksud bahwa seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan di dalam setiap pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan harus memiliki unsur keadilan. Apapun yang dilakukan, jika memang diperuntukkan orang lain maka harus diberikan, terlebih bagi profesi yang bertugas melayani masyarakat seperti polisi, petugas kesehatan, petugas keamanan, dan lain sebagainya. 3. Prinsip otonomi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip otonomi. Selain profesional di dalam dunia kerja juga memiliki kebebasan. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga menggunakan bahasa. Seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang berdasarkan kode etik di dalam pekerjaan. Prinsip integritas. Di dalam etika profesi, integritas moral adalah hal yang sangat penting, sebab hal itu mencerminkan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai profesional. Sebagai seorang profesional, seseorang harus siap untuk bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab pada dampak dari keputusan yang dibuat, dan lain sebagainya. Fungsi kode etik. Profesinya sebagai pedoman bagi semua anggota semua profesi tentang prinsip profesionalitas yang diterapkan, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain dari luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan kode etik profesi: memberikan pedoman perilaku bagi anggota profesi, menjamin profesionalisme anggota profesi, melindungi perbuatan yang tidak profesional, memperbaiki moral anggota profesi, menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat, mencegah campur tangan pihak lain dari luar organisasi, menjalankan kode jabatan di kalangan masyarakat,
membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.